Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai FPB atau faktor persekutuan terbesar. Kalian bisa lihat di buku paket matematika di halaman 63. Bagaimana cara menentukan faktor persekutuan terbesar? Ada 4 cara. Yang pertama dengan faktor persekutuan, yang kedua dengan faktorisasi prima, yang ketiga dengan tabel, dan yang keempat dengan pembagian Euclid. Nah, hari ini kita akan mempelajari 2 cara, yaitu dengan faktor persekutuan dan dengan faktorisasi prima. Kita langsung ke contoh soal menggunakan cara faktor persekutuan. Kita sudah mempelajari faktor persekutuan. Faktor adalah suatu bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, lalu cari persekutuannya, karena di situ ada 2 angka ya. Tentukan FPB dari 24 dan 32. Kita cari faktor dari 24 yang bisa membagi habis 24. Ada bilangan apa saja? Ada angka 1 bisa dibagi 24, 2 bisa dibagi 3, 24 dibagi 3 bisa ya, 4, 5 tidak bisa, 24 dibagi 5 tidak bisa, jadinya lanjut ke 6, 8, 12, dan terakhir 24. 24 bertemu lagi dengan 24, sudah berhenti ya. Lalu faktor dari 32 ada 1, 2, 3 bisa? Tidak bisa ya. Lanjut ke 4 bisa? Bisa. 8, 16, dan terakhir 32. Nah, ini adalah faktor-faktornya. Lalu kita cari faktor persekutuannya yang bersekutu, yang sama di antara 24 dan 32. Ada 1, angka 2, 3 ada? 3 di 32-nya tidak ada ya. Lalu ada 4 dan 6 tidak ada, dan 8. 16 tidak ada ya, 24 juga tidak ada. Jadi faktor persekutuannya adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, sekarang kita cari FPB-nya. FPB itu singkatan dari faktor persekutuan. Tadi faktor persekutuannya sudah kita temukan. B-nya terbesar. Jadi yang terbesar yang mana dari faktor persekutuan tadi? Angka yang paling besar adalah angka 8. Jadi FPB dari 24 dan 32 adalah 8. Karena faktor persekutuan yang paling besar adalah angka 8. Kita lanjutkan menggunakan cara faktorisasi prima. Ada kata prima, otomatis kita akan menggunakan bilangan prima ya. Ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini kalian harus hafal ya, bilangan-bilangan prima. Kita akan membuat dengan pohon faktor. 24 kita bagi dengan bilangan prima paling kecil, paling depan. Ada 2. Bisa tidak 24 dibagi 2? Bisa, hasilnya 12. Kita bagi lagi dengan masih bilangan prima paling kecil. Kalau masih bisa dibagi 2, dibagi 2. 15 dibagi 2 sama dengan 6. Kita bagi lagi dengan bilangan prima terkecil dengan 2. Bisa tidak 6 dibagi 2? Bisa ya, 3. 3 itu adalah bilangan prima. Karena 3 bilangan prima, maka sudah stop, tidak usah dilanjutkan lagi. 3 dibagi 3, tidak usah ya, berhenti sampai 3. Nah, kita lingkari. Yang dilingkari yang di sebelah kiri saja, kecuali yang paling bawah kita lingkari dua-duanya. Kita tulis faktorisasi primanya. 2-nya ada 3 kali ya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Lalu kita lanjutkan ke 32. Kita bagi bilangan prima terkecil
jadi 16, dibagi lagi 2 masih bisa jadi 8, dibagi 2 lagi menjadi 4, dibagi 2 lagi menjadi 2. Dah selesai, habis. 2 tidak bisa lagi dibagi, kita lingkari. Nah, 2-nya ada 5. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, sesuai dengan yang sudah dilingkari ya. Lalu kita persingkat lagi, karena 2-nya ada 3, kita singkat menggunakan pangkat. Jadi 2 pangkat 3 dikali sisanya angka 3. 2 pangkat 3 dikali 3. Yang satu lagi ada 2-nya ada 5 kali, berarti 2 pangkat 5. Oke, sekarang kita tentukan FPB dari 24 dan 32. Jadi faktor persekutuan dari 24 dan 32 adalah cari yang bersekutu yang mana? Yang sama. Yang bersekutu adalah yang 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 5. Pangkatnya ditutup dulu, ada angka 2 dan angka 2. Nah, tetapi bedanya jika tadi di faktor persekutuan kita mencari yang lebih besar, tetapi dengan faktorisasi prima ini kita cari pangkat yang lebih kecil. Nah, yang bersekutu kan yang angka 2 ya. Udah Ibu kasih garis 2. Pangkat yang terkecil yang mana? 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 5? Ya, yang terkecil adalah 2 pangkat 3. Kita tuliskan di situ 2 pangkat 3. Lalu kita uraikan. 2 pangkat 3 itu berarti 2-nya ada 3 atau 2 dikali 2 dikali 2. Nah, kita uraikan lalu kita hitung. 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8. Maka FPB dari 24 dan 32 adalah 8. Hasilnya sama dengan tadi kita menentukan FPB menggunakan faktor persekutuan. Hanya bedanya jika menentukan FPB dengan faktor persekutuan, kita mencari yang paling besar. Tapi jika menggunakan mencari FPB dengan faktorisasi prima, kita mencari pangkat yang lebih kecil. Sehari ini kita masih belajar mengenai FPB atau faktor persekutuan terbesar. Kemarin kita sudah belajar menentukan FPB dengan faktor persekutuan dan dengan faktorisasi prima. Nah, hari ini kita akan menentukan FPB dengan tabel dan dengan pembagian Euclid. 3. Dengan tabel. Menentukan FPB dengan menggunakan tabel dapat dilakukan dengan mengalihkan bilangan prima yang dapat membagi bilangan secara bersamaan. Jadi kita akan mengalihkan bilangan prima yang dapat membagi kedua bilangan tersebut. Di situ ada 24 dan 32. Kita tentukan FPB dari 24 dan 32. Di sebelah kiri kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 24 dibagi 2. Bisa? Bisa ya, hasilnya 12. Karena bisa dibagi, kita checklist, kasih tanda. 32 dibagi 2. Bisa ya, hasilnya 16. Kenapa harus di checklist? Karena supaya tidak lupa. Karena dua-duanya bisa dibagi, maka angka 2 pada bilangan prima kita lingkari. Ya. Kita bagi lagi dengan 2. 12 dibagi 2 6. Bisa dibagi. 16 dibagi 2 bisa ya, hasilnya 8. Kita checklist karena 16 bisa dibagi dengan 2. Lalu kita lingkari bilangan prima angka 2-nya. Kita bagi lagi dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke, bisa dibagi. 8 dibagi 2 4. Checklist. Karena dua-duanya bisa dibagi, maka kita lingkari. Lalu kita bagi lagi dengan 2. 3 dibagi 2 bisa?
Tidak bisa. Karena tidak bisa dibagi, kita tulis lagi 3-nya, tapi kita kasih tanda silang karena dia tidak bisa dibagi. 4 dibagi 2 bisa ya, hasilnya 2. Karena yang bisa dibagi hanya 1, yang 3-nya tidak bisa dibagi, maka bilangan prima 2-nya tidak perlu diberi lingkaran, tidak perlu dilingkari. Kita bagi 2 lagi, 3 dibagi 2 tidak bisa, tetap 3, 2 dibagi 2, 1. Nah, selesai karena keduanya sudah tidak dapat dibagi lagi. Tadi menentukan FPB dengan tabel dengan cara mengalihkan bilangan prima yang dapat membagi bilangan secara bersamaan atau yang dapat membagi bilangan yang dua-duanya bisa dibagi ya. Kita kalikan bilangan prima yang dapat membagi kedua bilangan. Nah, kita bisa lihat bilangan primanya yang ada di sebelah kiri yang tadi kita lingkari ya. Nah, yang tadi sudah kita lingkari, yang tidak dilingkari tidak usah ditulis. FPB dari 24 dan 32 adalah 2 dikali 2 dikali 2, karena yang kita lingkari 2-nya ada 3 ya, jadi 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya 8, sama ya dengan hasil yang minggu lalu sudah kita pelajari. Oke, kita ke contoh selanjutnya ya supaya lebih paham. Tentukan FPB dari 18 dan 12. Kita bagi dengan 2, 18 dibagi 2 9, 12 dibagi 2, 6. Di checklist jangan lupa supaya tidak lupa ya. Jangan lupa dilingkari juga bilangan primanya karena bisa membagi 2. 9 dibagi 2 tidak bisa. Jadi ditulis 9 lagi. 6 dibagi 2, 3. Oke, checklist. Karena 9 dan 3 tidak bisa dibagi 2, maka naik ke bilangan prima selanjutnya yaitu 3. Maka 9 dibagi 3, 3. 3 dibagi 3, 1. Jangan lupa angka 3-nya kita lingkari karena dia dapat membagi kedua bilangan. Kita bagi lagi dengan 3. 3 dibagi 3, 1. Karena bisa dibagi kita checklist. 1 dibagi 3 tidak bisa, maka hasilnya tetap 1. Tidak usah dilingkari karena tidak dapat membagi kedua bilangannya. Sekarang kita tentukan FPB-nya, berarti yang dilingkari 2 dan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6.